Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat Provinsi Bengkulu, khususnya Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, rahmat dan inayahnya sehingga dapat berjumpa lagi dalam kegiatan VCT kita yang di Rejang Lebong ini. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri sebagai host. Saya Suhardiman, tugas di SMP Negeri 2 Rejang Lebong. Untuk petugas malam hari ini adalah moderator Pak Ade Chandra dari SMP Negeri 2 Rejang Lebong. Sebagai presenter atau pemberi materi adalah Ibu Mardaleni dari SMKN 2 Rejang Lebong. Rekam Pak Bambang Irawan, dan yang menyediakan lisensi atau daftar hadir adalah Ibu Eni Citra. Sebelum kegiatan kita mulai, baiklah kita sepakati dahulu aturan mainnya atau aturan Vikon kita malam ini. Jadi Bapak Ibu guru hebat, selama kegiatan ini berlangsung ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama, ketika materi sedang berlangsung, mohon Bapak Ibu semua mematikan mic-nya atau di-mute-kan saja. Yang kedua, nanti bila Bapak Ibu mau bertanya, silakan mengaktifkan kembali mic-nya atau dapat langsung bertanya kepada presenter, atau kalau ada gangguan nanti di forum chat nanti. Yang ketiga, mohon maaf jika ada mic yang saya matikan pada saat kegiatan berlangsung atau ada suara-suara yang mengganggu nanti, karena kita juga berharap saat presenter menyampaikan kegiatan ini supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu beliau nanti. Baiklah, untuk mulai kegiatan kita malam ini, serahkan kepada moderator, kepada Pak Ade Chandra, kami persilakan. Terima kasih pada Pak Hadiman. Baik Bapak Ibu guru hebat, pada malam ini kita lanjutkan kegiatan kita untuk sesi keempat, yang mana sebagai presenternya adalah Ibu Mardaleni. Baik Bapak Ibu guru hebat, untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami silakan kepada Ibu Mardaleni untuk menyampaikan materinya pada malam ini. Silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan ruang dan waktu kepada saya pada malam hari ini. Baiklah, sebelum memulai saya memaparkan materi, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mardaleni, saya bertugas di SMK Negeri 2 Rejang Lebong. Pada malam hari ini saya akan memaparkan materi dengan judul Strategi Mahir Membaca dalam kurun waktu 1 bulan untuk siswa TK dan pra-SD, dengan moto Aku Bisa Membaca. Adapun latar belakang saya mengambil judul ini itu, yang pertama, rata-rata orang dewasa susah mengajarkan membaca bagi pemula. Sudah banyak yang saya lihat dan saya teliti itu, baik itu orang tua maupun guru SD ataupun guru TK, itu susah dalam melancarkan atau membuat siswa TK maupun siswa pra-SD itu untuk membaca. Yang kedua, latar belakangnya itu banyak buku belajar membaca yang beredar, namun hasilnya masih belum maksimal. Nah, di sini
kita sering lihat di toko-toko buku, itu buku-buku tentang belajar membaca, ada belajar membaca cepat dan sejenisnya, itu diterapkan ke siswa TK ataupun siswa pra-SD, tapi hasilnya belum maksimal. Terbukti di SD itu masih banyak siswa kelas 1 dan kelas 2 membacanya masih terbata-bata. Yang ketiga, latar belakangnya itu kita butuh strategi dalam mengajarkan membaca agar lebih cepat mahir membaca ini. Jadi strategi khusus dalam membaca ini yang kita terapkan. Nah, di sini saya menerapkan membaca ini dengan metode Iqra. Mengapa sambil itu? Karena berdasarkan pengalaman, kalau belajar mengaji, belajar dari juz amma seperti zaman kita kecil dulu, itu lama lancarnya. Tapi kalau dengan metode Iqra, insya Allah cepat. Ya, dalam sebulan 2 bulan anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran. Adapun strategi selanjutnya yaitu anak kita wajibkan menghafal huruf A sampai Z dalam kurun waktu 1 minggu. Nah, di sini saya bisa menjamin setiap anak itu bisa hafal A sampai Z dalam kurun waktu 1 minggu. Mengapa demikian? Kita ketahui kalau huruf alfabet A sampai Z itu jumlahnya 26. Kalau 1 hari anak hafal 5 huruf saja, dalam 1 jam kita mengajarnya, misal A, B, C, D, E. Jadi 5 huruf ini kita ajarkan dalam 1 jam, dibolak-balik, diacak-acak, insya Allah hafal 1 hari. Hari kedua lanjut lagi 5 huruf, hari ketiga lanjut lagi 5 huruf. Jadi 1 minggu udah hafal A sampai Z. Hari selanjutnya, di sini saya sudah membuat yaitu teknik lompat baca dengan metode Iqra tadi. Misalnya A, Ba. Jadi kita tidak mengajarkannya dengan mengeja. Seperti zaman dulu itu A, B, A, ya. B, A itu ba. B, A, Ba. Berarti itu mengeja. Kalau kita mengajar dengan metode mengeja, anak lama nanti dalam membaca dan menyambung kalimat-kalimat yang selanjutnya. Tapi kalau kita pakai metode Iqra tadi, di sini langsung saja A, Ba. Terus kita lanjut A, Ba, 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 dan seterusnya. Kita buka lagi halaman selanjutnya, di sini huruf C dan A. Jadi kita tidak membaca C, A, Ca, tapi langsung Ca. Sehingga untuk yang di bawahnya itu Ca, Ca, A, Ca. Anak sudah bisa langsung nyambung, cara berpikirnya, pola berpikir anak udah terkonsep gitu ya. Jadi Ba, A, Ca, A. Dia sudah bisa membaca baca, Ca, baca, baca gitu. Jadi anaknya sudah bisa. Selanjutnya baca. Di sini saya ambil da, di. Berdasarkan konsep tadi, anak sudah terpikir. Nah, di sini saya hanya mengambil sampai huruf D. Sebenarnya saya sudah buat sampai Z gitu ya. 2 huruf vokal dengan konsonan, sehingga enggak lama, itu hanya 1 hari saja anak mampu membaca 5 lembar. Pada minggu selanjutnya siswa mulai lancar membaca. Jadi di sini kita pakai 2 huruf. Saya contohkan di sini, saya jaga agama saya, dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke 3 huruf. Kita misalkan dulu bata, itu bisa jadi gap.
Selanjutnya sapa, jadi sap dan seterusnya, sehingga siswa bisa membaca sedap, gelap, mantap. Jadi kalau pikirnya udah masuk gitu ya. Selanjutnya di sini am, in, em, om. Jadi kita langsung masuk ke kalimat di sini. Ambil, insak, ya. Umpama. Jadi siswa yang kita didik tadi bisa udah langsung membaca tanpa harus kita pandu lagi gitu. Di sini saya ambil kalimatnya salim, jaga dari tidur lelap dan selanjutnya. Untuk sekian, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, selamat mencoba. Ini materi dari saya. Saya sangat berharap nanti banyak yang bertanya dan memberi kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk saya mengembangkan tulisan saya ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik Bapak Ibu guru hebat yang selalu tetap semangat pada malam ini. Itulah pemaparan dari Ibu Madaleni. Di sini saya membuka dan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan saran ataupun pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ibu Madaleni. Kepada Bapak dan Ibu, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Host boleh bertanya, Bu? Boleh Pak, boleh. Sebagai peserta juga, Bu ya. Iya, lanjut. Bu, ini untuk kelas berapa tadi, Bu ya? TK dan pra-SD. Nah ini Bu, Ibu catat di papan atau melalui presentasi PowerPoint ini, Bu ya? Atau dalam buku atau gimana nih? Yang apa, metode ikrok ini tadi kan, seperti Bu bilang tadi kan, misalnya sa, ba, ma, misalnya. Oh itu ada bukunya Pak? Ada buku, Bu ya? Oh jadi Ya, melalui sudah saya buku, Bu buat. ya? Iya. Saya pikir tadi kan melalui apa, PowerPoint ini Bu ditayangkan. Udah, makasih Bu. Apakah masih ada yang lain Bapak dan Ibu? Ya, yang punya Pak Fikdanang. Ya, silakan Pak Pik, langsung saja dengan Ibu Madaleni. Nanti Ibu Madaleni ini langsung menanggapinya. Terima kasih. Jelas suara saya. Saya ingin tanya dengan Ibu Madaleni ini untuk melatih itu, apakah kita seperti di Iqra misalnya ajaran agama bahasa Arab gitu ya, beliau untuk ngaji itu kan. Jadi anak itu kita kumpulkan, kita pandu misalnya halaman 1 atas, terus masuk ke halaman 2. Halaman 2 misalnya dia ada hambatan, besok pas ketemu kita lagi berarti masih di halaman 2. Terus begitu sampai seterusnya. Apakah itu yang dimaksud strategi mahir membaca itu Bu, dengan apa tadi metode yang Ibu sampaikan tadi? Dan kira-kira bagaimana tanggapan Ibu setelah kita gunakan itu? Apakah memang dalam waktu 1 bulan itu anak-anak kelas, jadi karena bukunya juga kami belum lihat atau modelnya itu apa seperti yang saya maksudkan tadi, ataukah ya seperti pertanyaan Pak Haji tadi pakai PowerPoint gitu ya. Jadi kalau memang pakai buku, kira-kira bisa pesan bukunya di mana dulu, atau ada di pasar gitu kan? Mohon penjelasannya Bu, terima kasih. Gimana moderator, saya bisa langsung jawab? Silakan Bu, langsung saja. Iya.
Pak Fik. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Fik, perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu hasil penelitian saya yang saya buat sendiri, dan bukunya tidak ada di pasaran. Kalau mau pesan bisa dengan saya, dan sudah saya buatkan 4 jilid. Jadi di sini saya sudah menerapkan ini dari 5 tahun yang lalu. Itu pertama saya terapkan ke anak saya yang pertama. Pada usia 5 tahun, saya menemui kendala, dia ini susah membaca. Setelah saya berpikir, pola metode Iqra yang pas, gitu ya. Jadi saya hafalkan dulu alfabetnya A sampai Z. Ternyata sukses. Seminggu hafal. Kemudian saya coba metode yang ini tadi yang saya kasih lihat, salah satunya ini tadi yang A, ba gitu. Ini saya buat dari A, B sampai Z. Nanti ada za, zi, zu gitu. Nah, terus di sini saya ambil hanya sampai D tadi Pak ya. Saya sampai D. Ya, saya tampilkan ini sampai D saja. Nah, metodenya di sini pola pikir anak. Strateginya itu kita bentuk pola pikir anak ini dengan cara seperti membaca Iqra tanpa mengeja. Jadi anak sudah terterapkan, oh di sini misalnya di sini dadi. Jadi anak udah bisa membaca di mana padi dijaga. Dia udah langsung mikir, oh di mana padi dijaga ini maksudnya gitu. Tahun selanjutnya saya udah terapkan ke anak tetangga. Alhamdulillah hasilnya sama. 1 bulan sudah bisa lancar membaca. Kenapa saya bisa jamin anak ini bisa membaca? Karena dari awal, dari belum tahu sama sekali huruf alfabet, sampai lancar membaca itu dia sudah bisa membaca teks. Kalau film barat di TV itu kan teksnya ada di bawah itu Pak ya, teks bahasa Indonesianya cepat sekali hilangnya. Dia udah bisa membaca itu dalam 1 bulan. Tahun selanjutnya masih anak tetangga juga yang saya ajarkan, ternyata hasilnya sama. Selanjutnya anak kedua saya terapkan juga dengan metode ini. Kemudian sampai di PAUD, guru PAUD itu bilang, bagaimana metodenya? Karena mereka susah mengajar membaca. Padahal anak PAUD kan belum boleh belajar serius gitu Pak ya, masih ada waktu bermainnya gitu. Tetapi karena di PAUD itu ada anak pra-SD, artinya dia nggak melalui TK. Dari PAUD langsung masuk ke SD. Setelah diterapkan lagi, alhamdulillah berhasil. Tahun selanjutnya lagi saya terapkan lagi ke teman-teman di sekolah saya ajarkan anak-anaknya yang siap masuk SD. Oh begini caranya, dan alhamdulillah berhasil. Terakhir tahun ini saya terapkan lagi ke rekan juga, anak-anak rekan di sekolah. Nah di sini saya bisa menjamin bahwa penelitian saya ini sukses menurut saya ya Pak ya. Karena dari awal, artinya dari tidak tahu sama sekali huruf alfabet, hari pertama mulai hafal A sampai P, 5 huruf, pokoknya 1 hari itu 5 huruf. Waktu yang kita ambil pada saat anak itu mau belajar, pada saat anak merasa enjoy dalam belajar, kita nggak usah ambil lama. 1 jam itu aja sudah lama, setengah jam mereka udah hafal bolak-balik, diacak-acak A sampai E sudah tahu gitu. Jadi 1 minggu udah hafal alfabet. Selanjutnya baru kita terapkan membaca ini, jadi 2 huruf, 3 huruf langsung ke kalimat. Begitu Pak.
topik. Oke, terima kasih Bu. Jadi 4 jilid bukunya ya. Ya, Pak. Iya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Ada lagi. Ya, silakan Pak. Jadi Bu, bagus ini Bu, nampaknya kan buku yang Ibu buat, Ibu termasuk guru hebat lah ini kan. Sementara kita ini kan kadang suka malas nulis. Mungkin kalau orang lihat sepele kan, tapi kalau dilihat hasilnya ya luar biasa. Nah ini sekadar masukan juga nih Bu buat Ibu. Ini nampaknya bisa dikembangkan Ibu ini Bu, karya Ibu nih. Ini kan kebetulan Ibu nulis di PowerPoint. Ya. Ini pernah juga saya praktekkan beberapa tahun yang lalu waktu anak baru masuk SD kan. Di PowerPoint juga Bu. Kayak Ibu ini lah kan dibuat kan. Nah, cuman nggak seperti Ibu kan rajin nulis di buku. Saya termasuk agak malas karena sering berhadapan dengan komputer ya tulis gini kan. Kayak Ibu di du babi Bu. Pokoknya dari ba B Bu ya. Ba sampai za. Nanti dirubah jadi E, misalnya apa B jadi Z sampai Z gitu Bu ya. Nah, waktu itu setelah pembentukan huruf, setiap huruf yang diklik mengeluarkan suara Bu. Nah, contohnya kan seperti ini kan da, di. Nah, saat dia ngelik, ini PowerPoint, kita kan F5 kan, saat dia ngelik da, dia akan bersuara da, i. Nah, saya bermain dengan anak waktu itu kan, nah coba cari huruf ga. Nah, dia cari salah, ga. Nah, ketemu ini yang ga. Karena saat dia klik, ada apa, terdengar suaranya Bu, akan bisa di insert sound. Nampaknya Ibu tuh karya Ibu tuh bisa dikembangkan ke arah digital Bu. Kalau ketemu dengan orang yang lagi apa namanya kan, yang apa namanya Bu, yang tekun, yang kalau saya kan agak malas juga nih, terlalu ribet kan. Sebenarnya nggak ribet ya Bu, cuman perlu waktu yang kesabaran aja nih. Jadi insya Allah ini Bu, bagus nanti Bu. Mudah-mudahan Iya, Pak. angkat masuk saya Bu ya. Iya. Nanti Bu kalau sudah di PowerPoint itu bisa dijadikan ini Bu, di aplikasi jadikan jadikan APK. Nanti bisa bermain di Android orang-orang nanti Bu. Iya Pak. Tapi kayaknya yang itu sudah ada ya penemuannya, kalau nggak salah dulu oleh anak SD di Jawa Barat yang dua bersaudara itu. Ada Bu ya? Ada, sudah ada itu anak SD di dekatnya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan. Dia sudah mempunyai itu Pak. Jadi apa yang diucapkan keluar gitu. Nah, sebenarnya gaptek nih Pak. Jadi saya beda, karena saya lihat Ibu rajin. Beda dengan kami ini kan. itu rajin terpaksa Pak. Waktu itu dari latar belakangnya ini anak saya ini ngerasa sakit hati. Siswa saya dulu punya anak seumur anak saya gitu. Jadi anaknya sudah bisa membaca mengeja gitu. Anak saya belum tahu apa-apa. Jadi karena rebutan topi yang sudah ditulis nama, jadi dibilangin, Wira, kamu itu makanya bisa baca gitu kan. Jadi nggak merebut topi orang. Nah dari situ saya berpikir, oh iya anak saya nggak bisa baca. Berpikir bagaimana cara cepat belajar membaca. Jadi karena berpikir saya seperti ini, jadi dituliskan saya seperti ini Pak. Karena nggak bisa digital tadi kurang lancar saya Pak. Yang Ibu lakukan tadi itu sudah sederhana Bu, berarti mirip dengan saya. Cuma bedanya Ibu rajinkan di buku, saya malas di buku. Tapi betul Bu, karena anak kita kan kok beda gitu kan. Nah, karena seperti itu tadi kan, gimana lah. Ya alhamdulillah Bu, seperti Ibu juga kan. Jadi teringat cerita lama nih kan. Bagus Bu, terima kasih Bu mengingatkan kembali kan untuk kawan-kawan yang punya anak yang bermasalah dengan membaca kan. Iya. Anak Pak Sudirman 1 bulan sudah bisa membaca dengan metode itu. Waktu itu Bu, Iya. waktu itu ya lebih kurang seperti itu Bu. Saya ingat juga kan, karena dia kan hobinya di komputer main game. Nah sebelum main game harus selesaikan ini kata saya kan. Nah alhamdulillah Bu. Ya. Berarti sama Pak ya. Iya. Pagi itu nggak ada moderator. Boleh.
kan bukunya, tinggal ngembangkan ke arah digitalnya itu. Mungkin bisa kerja sama dengan Pak Bambang itu kemarin yang pas sesi apa itu makro flash ya. Ya, Pak Bambang Irawan, akhlak adanya itu kan. Kalau digabung, wah jadi karya kita itu. Hari Selasa Pak, Ini jadi hari Selasa kita praktek tuh. Itu ada Pak Bambangnya, cocok dengan tuh. bisa di-launchingkan hasil karya PCT PET 5 nih. Buset. Pak Bambang siap lah tuh. Dan saran aja Bu. Jadi kalau memang kita lemah di situ ya kita bisa bekerja sama dengan kawan yang lebih mumpuni. Cuman ide yang ada dengan kita itu kan kita ceritakan dengan kawan kita. Siapa tahu hasil ini dan ini bukan menggunakan penelitian. Jadi dasarnya itu penelitian itu adalah dari pengalaman ibu yang dari anak ibu dengan cerita sedikit lah. Jadi ibu bisa mendapatkan metode ini dan hasilnya terbukti sebulan. Mungkin ada penelitian lanjutannya kan, misalnya diterapkan dengan anak yang lain kan yang senada itu, apakah memang paten atau tidak. Kalau memang sebulan nanti kelar gitu, ya berarti hasil kita bagus dan bisa hati ya, sesuai ditayangkan kawan kita, jadi kita bisa minta hatinya. Terima kasih. Nyambung Pak Pit Bu ini. Iya, Kata Bu tadi orang 12 saudara tadi sudah buat, ya kita tampilannya beda aja Bu, racikannya beda. Memangnya kalau orang sudah beli buat bakso, kita nggak boleh buat bakso yang lain, kenapa? Kan racikannya berbeda ada Bu. Nah, kecuali kita nyaplok benar-benar codingnya dari dia, ya kita salah kan. Nah, banyak Bu, bagus insya Allah Pak Bambang bisa bantu berapa. Iya, saya Pak siap. Bambang. Ini adalah malam istimewa karena baru kali ini saya tampilkan di publik gitu. Belum pernah saya tampilkan di seminar atau di mana-mana pun. Walaupun ini sudah 5 tahun yang lewat saya temukan gitu metode ini. Saya banyak buku. Oh iya boleh. Terima kasih Bu Leni. Mana moderator? Ya, silakan. Siap moderator Pak Deh. Nah, Pak moderator saya mau tanya Pak. Ini di sekolah saya itu Pak, kan kami punya siswa ABK nih Pak ya. Siswa ABK berkebutuhan khusus yang insya Allah besok kami ada kegiatannya di sekolah. Yang ingin saya tanyakan sama Bu Leni gini Bu Len. Saya itu punya siswa Grahita Bu yang lambat belajar. Dan ketika di tes IQ memang lemah Bu, IQ-nya itu 50-an. Jadi memang untuk kognitif itu memang sangat susah. Tapi saya mau coba tanyakan ke Bu Leni, kira-kira ada nggak Bu ya metodenya, karena siswa saya itu benar-benar belum lancar membaca gitu. Jadi ketika saya coba, anak ini saya ajarin, banyak lupanya dari ingatnya gitu. Kira-kira metodenya gimana ya Bu untuk anak-anak yang punya kekhususan seperti ini yang lambat belajar ini? Terima kasih. Ya, silakan Bu. Ini langsung menanggapinya pertanyaan dari Bu Yuli. Ya, terima kasih moderator Ibu Yoyana yang terhormat. Kebetulan saya ini belum pernah nemuin anak yang lambat gitu ya. Yang saya temui yang mungkin yang rata-ratanya sedang gitu Bu ya. Saya rasa bisa dicoba berulang-ulang Bu. Kebetulan kemarin saya ada nemui anak satu, dia itu dibilang lambat enggak gitu ya, tapi ya sama seperti kata Ibu tadi, dia cepat lupanya. Jadi kalau untuk mengantisipasi cepat lupa itu, kita ulang-ulang, sering diulang gitu Bu ya. Seperti contohnya gini, hari pertama kita hafalkan, yang jelas kita hafalkan alfabet dulu Bu. Jadi hari pertama A, B, C, D, E. 5 huruf ini. Kita tahan anak ini
setengah jam aja, tahan nggak dia duduk sama kita, hafalkan A B C D E ini. Jadi itu kita tulis, terus kita bolak-balikkan. Kalau saya kebetulan di rumah ini ada tempelan alfabet, itu saya tempel di dinding. Saya stopkan sampai D itu dulu 1 hari. Jadi kalau selama setengah jam saya rasa waktu untuk A sampai E ini lumayan lama, Bu. Gitu. Jadi anak insya Allah kalau menurut perkiraan saya ingat dia gitu. Terus besoknya kita tanya lagi hari kedua A sampai E ini hafal nggak dia, ingat nggak dia gitu. Kalau dia sudah ingat, alhamdulillah kita bisa lanjut huruf selanjutnya, 5 huruf selanjutnya gitu. Tapi kalau dia masih ada yang lupa, kita ingatkan lagi sampai dia benar-benar ingat. Kita bolak-balik, acak-acak, dia nggak ada yang keliru lagi, kita lanjut 5 huruf berikutnya. Kalau mengenai cepat lupa, itu mungkin dari banyak faktor, Bu, ya. Saya juga pernah baca itu ada beberapa jenis makanan gitu yang bisa meningkatkan daya ingat gitu. Misalnya sayur bayam, sawi, brokoli gitu, Bu. Terus ikan tuna dan sebagainya, tahu, tempe juga masuk. Jadi saya rasa nggak ada kata-kata anak ini lemah gitu, atau mungkin karena saya yang belum nemu ya anak yang kayak gini, Bu, ya. Metode kita aja lagi mengajarnya, Bu. Metode kita lambat tapi tepat gitu. Menurut saya gitu ya, Bu, ya, untuk sementara ini. Oke. Mungkin gini juga, Bu Len. Terus ini Pak Moderator boleh ya ditanggapi ya? Boleh, silakan, Bu. Nah, jadi Bu, kalau kita pikir anak ini kan sudah 6 tahun itu kan di SD kan. Nah, tapi memang mungkin karena faktornya kalau memang kita belajar tentang siswa ABK ini, memang siswa ABK ini untuk kognitifnya itu memang tidak diprioritaskan. Tapi kan kita sangat prihatin gitu ketika seorang siswa SMP membaca saja belum lancar, dan bahkan Bu ada yang memang nggak bisa baca gitu kan, ada itu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, pernah nggak juga Bu ini menemukan dari pengalamannya, ada rekan saya bilang itu, Bu, kita hafalkan huruf vokal dulu gitu, A I U E O terus dulu, baru nanti konsonannya, katanya itu juga. Tapi diterapkan juga nggak berhasil. Bagaimana itu, Bu Len? Kira-kira, Bu Len? Cari sisi lebihnya anak. Ini karena saya alami gitu, Bu, ya. Saya kan ngajar SMK. Cari sisi Kebetulan, Bu, input siswa kami ini di bawah rata-rata siswa-siswa yang masuk ke SMA, dan kebanyakan dari desa-desa terpencil gitu, ya. Jadi sudah SMK saja belum bisa membaca, ada yang masih mengeja. Di sini kita rangkul, kebetulan waktu itu bukan membaca saja yang dia lambat, untuk dalam matematika penjumlahan juga dia masih lambat, pengurangan masih lambat. Itu efek dari di SD-nya itu. Mohon maaf ya, saya bukannya untuk ini mengisolirkan suatu daerah. Jadi gini, ada suatu daerah yang nggak perlu saya sebutkan. Kalau anaknya sekolah dari SD itu harus naik, walaupun tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung, dia harus naik. Kalau tidak naik, bapaknya yang ngandur ke sekolah gitu. Jadi gurunya karena khawatir, ya udah dinaik-naikkan aja, lanjut sampai SMP gitu. Ya, kita yang di tingkat selanjutnya ini SMP, SMK, SMA menerima siswa yang kayak gitu, ya sudah harus lapang dada aja. Jadi pengalaman saya waktu itu, Bu, ya, saya rangkul siswa ini, saya dekati, terus saya lihat karakternya, dia suka dipuji. Jadi saya bilang gini, kamu ini ganteng, kalau dia perempuan kamu
gitu, baca gitu ya. Sayang lo ganteng-ganteng nggak bisa baca gitu, nanti ditipu orang, saya bilang gitu kan. Jadi dengan dibilang ganteng tadi, dibilang cantik tadi, dia merasa senang, merasa dekat dengan kita. Terus saya terapkan metode ini, Bu. Setelah saya terapkan metode ini, alhamdulillah berhasil, tapi tidak 1 bulan, lebih dari 1 bulan. Baru siswa ini lancar membaca. Ya jelas dia ketinggalan ya dengan teman-temannya, tapi pada saat dia kelas 11, kalau di tingkat SMA SMK Bu ya, kelas 11, dia udah lancar dan sudah mulai memahami. Jadi kalau dia sudah lancar membaca, dia cepat memahami soal, apa maksud soal ini, apa maksud pertanyaannya yang ini gitu. Sehingga dia bisa lancar dalam belajarnya. Jadi pengalaman saya seperti Ibu Iliana. Baik Bapak Ibu, itu tanggapan dari Ibu Marvel ini. Mungkin dengan waktu yang masih ada sekarang, kalau masih ada pertanyaan, saran atau tanggapan, kami silakan. Pak Guru hebat, jangan lebong. Kami persilakan. Kalau ada pertanyaan, saran, tanggapan terhadap materi dari Ibu Magdalena. Di chat itu ada Pak. Ada di chat Ibu Magdalena ini dari Pak Bambang, tapi hanya menanggapi pertanyaan dari Ibu Yuli kalau tidak salah tadi, dari sisi lebihnya anak tersebut, maka kita akan menemukan metode yang pas untuk si anak. Itu tanggapan dari Pak Bambang. Pak Ade, Ya Pak. menanggapi juga tadi tuh yang baru sebentar Pak Ade, betul ya, betul ya, orang tuh punya kelebihan dan kekurangan, tapi kita cari kelebihannya apa. Pak Ade, anak kita tahun ini ada yang anak berkebutuhan khusus Pak Ade, di kelas 7B. Oh. Tapi anak tersebut kelebihannya luar biasa. Walaupun dia mungkin tidak normal dipandang oleh kawan-kawannya, tapi dia punya daya ingat yang luar biasa. Tapi kalau dari refleks antara pikirannya dengan gerakannya, dia tuh agak tertinggal dengan temannya. Bahkan kalau dia ngomong, dia tuh mungkin nggak begitu jelas Pak Ade. Tapi memang kelebihannya ada. Nah kita harapkan nanti untuk anak yang ABK tersebut, kawan-kawan bisa memperhatikan lebih khusus lagi agar jangan nanti salah salah menilai nantinya. Itu aja Pak Ade sebagai tambahan. Ya, makasih Pak Sudirman. Baik Bapak Guru hebat, Rejang Lebong, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saran atau tanggapan, maka saya persilakan kepada Ibu Marder untuk membuat poin meetingnya atau garis besarnya daripada materi yang diberikan pada malam ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, adapun yang dapat saya simpulkan dari materi saya ini yaitu, pertama, bagaimanapun keadaan kondisi anak,
harus mencari sisi baiknya agar dia bisa kita dekati dan bisa kita ajari membacanya. Yang kedua, kita harus memberikan anak ini motivasi untuk menghafal alfabet terlebih dahulu. Selanjutnya kita gunakan strategi dengan metode membaca Iqra. Jadi belajar membaca ini tanpa harus mengeja. Saya rasa itu saja untuk materi saya malam ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Baik itu kata-kata maupun sifat saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pada Ibu Mardaleni sudah memberikan materinya pada malam ini. Saya sebagai moderator pada malam ini, bila ada hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak baik, mohon dimaafkan. Demikian tugas saya sebagai moderator. Saya kembalikan kepada host Pak Saliman. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ade. Alhamdulillah Bapak Guru hebat. Kita di sesi penutupan ini mendapat suatu materi presentasi yang kalau dari dari judulnya biasa, tetapi dari isi yang dibahas itu dan hasil yang pernah dipraktekkan oleh Bu Mardaleni memang luar biasa. Sekali lagi untuk para petugas kita malam hari ini, kepada Pak Ade sebagai moderator, terutama Bu Mardaleni yang sebagai presenternya, Pak Bambang sebagai perekam, kepada Ibu Neni juga yang telah membuatkan absen untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, terima kasih. Dan marilah kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata, saya tutup acara ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada PJ kita, Pak Pik dan Bu Yuliana. Sebelumnya kita tutup dulu acara ini. Pak Bambang siap di recordnya stop? Oke Pak, siap Pak. Oke.